真实！太酷了！居然硬刚天雷！烈火！给我破！开山印！ Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan ngelanjutin nih alur cerita Battle Through the Heavens, di mana episode kali ini Xiaoyan dapetin boneka iblis tuh yang kekuatannya setara Rana Dozong. Waduh, makin ngeri aja nih babang Xiaoyan tiap minggunya. Sebelum masuk ke ceritanya, admin ulas sedikit ya episode sebelumnya, di mana kemarin Xiaoyan yang berhasil menyelesaikan pertikaiannya dengan Han Feng, dia pun dapetin berbagai macam harta milik Han Feng tuh berkat bantuan Xian. Dari bahan obat tingkat atas, gulungan teknik kuat, serta inti monster tingkat 7 berhasil didapatkan juga. Namun saat tubuh racun Xiaoyan kumat di waktu mereka balik ke Akademi Jianan, itulah akhir dari episode sebelumnya. Cerita pun berlanjut di mana Xiaoyan yang segera bergegas pergi menuju penginapan Xiaoyan karena dia dapat kabar dari Xiaoli sebelumnya. Saat itu sih ada tetua Sucian tuh di depan penginapannya Xiaoyan, yang mana tetua Sucian sendiri nggak berani masuk ke dalam karena gas beracun di dalam rumah itu jauh lebih pekat dari yang di luar. Sedangkan tetua Sucian hanya bisa ngasih segel dari luar aja supaya gas beracun itu tidak menyebar ke seluruh Akademi Jianan. Xiaoyan yang pergi menuju ke tempat Xiaoyan berada, dia pun langsung memeriksa aliran darah Xiaoyan tuh. Kalau tubuh racunnya itu mulai menggerogoti nadi milik Xiaoyan dengan begitu cepat. Di sini Xiaoyan yang sadar akan kedatangan Xiaoyan pun meminta dirinya untuk segera pergi dari sana tuh. Tapi Xiaoyan sendiri ngasih tahu kepada Xiaoyan kalau tubuh Xiaoyan saat ini dilindungi oleh para api surgawi. 你先好好休息，我再想想办法。都到了那一步，萧炎，我有异火护体，没事的。 Xiaoyan yang saat itu merasa sedih sekaligus begitu senang karena Xiaoyan sendiri adalah teman pertama Xiaoyan selama dirinya hidup dikucilkan. Di sini Xiaoyan yang merasa udah nggak ada penyesalan apapun karena punya teman sepeduli Xiaoyan, dia pun rela tuh kalau dirinya harus mati dalam kondisi seperti ini karena dia benar-benar merasa sebahagia itu bisa berteman dengan Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun langsung gelisah tuh harus bertindak bagaimana lagi karena bahan-bahan untuk menekan tubuh racunnya Xiaoyan masihlah belum lengkap semuanya. 有点痛，你再坚持一下。 Tianhuo yang mendengar semua keluh kesah Xiaoyan sepertinya sih kesulitan menghadapi tubuh racunnya Xiaoyan. Saat itu sih Tianhuo ngasih secerca harapan tuh kepada Xiaoyan kalau Tianhuo dulu juga pernah menyegel tubuh racun teman lamanya yang sering lepas kendali. Di sini Xiaoyan yang dikasih beberapa arahan untuk menekan tubuh racunnya Xiaoyan tanpa bahan-bahan langka yang dimaksud oleh Xiaoyan tadi. 自无不可。你且只可惜，最终天火前辈，为他创造了一门封印之法。 Xiaoyan yang begitu gembira karena akhirnya ada satu cara memperpanjang umur Xiaoyan, dia pun ngejelasin kepada Xiaoyan tuh tentang segel yang dimaksud oleh Tianhuo tadi, yang bisa menyegel tubuh racun Xiaoyan selama 3 tahun ke depan. Namun karena ada risiko serangan balik dari tubuh racunnya kalau Xiaoyan make segel tersebut, Xiaoyan pun hanya bisa pasrah aja tuh daripada dia melukai banyak orang di Akademi Jianan. Dan karena nggak ada pilihan lain, Xiaoyan pun mulai menyegel tubuh racunnya Xiaoyan walau dengan penuh resiko. 以前的反扑吗？ 啊！
Xiaoyan yang mulai senang kalau sepertinya penyegelan itu berjalan mulus, ternyata proses tersebut nggak berjalan lancar-lancar aja tuh. Karena detik-detik sebelum Xiaoyan menyelesaikan segel tersebut, inti gas beracun pun mulai merembes keluar dari tubuh Xiao Yishen dan mulai meracuni Xiaoyan sendiri. Tapi Xiaoyan nggak bakal menyerah gitu aja, karena situasi tersebut menyangkut nyawa Xiao Yishen. Tubuh racun Xiao Yishen yang benar-benar berhasil disegel oleh Xiaoyan dengan metode milik Tianhuo. Perlahan-lahan energi yang keluar tadi pun mulai masuk kembali tuh ke dalam tubuhnya Xiao Yishen, di mana momen hidup dan mati barusan membuat Xiao Yishen naik ke ranah Douzong yang sebelumnya bintang 4 sekarang jadi bintang 5. Di sini Xiao Yishen yang begitu senang karena dia tak merasakan tubuh racunnya berkecamuk lagi. Dia pun dibuat panik tuh saat melihat Xiaoyan malah terkena inti racun Xiao Yishen. Di sini Xiao Yishen yang menghisap racunnya itu lewat mulut Xiaoyan. Semuanya pun akhirnya selesai dengan bahagia. Beberapa jam kemudian setelah Xiaoyan istirahat, dia pun akhirnya terbangun juga dari pingsannya itu. Di mana Xiaoyan saat itu berkata tuh kalau dalam waktu 3 tahun ke depan, mereka harus fokus nyari naga kalajengking racun, yang merupakan bahan terakhir untuk mengendalikan tubuh racunnya Xiao Yishen secara penuh. Di sini Tetua Sucian yang merasa lega sama masalah kali ini yang bisa ditangani Xiaoyan sendirian. Saat itu sih Tetua Sucian merasa kaget tuh sama Xiao Yishen yang naik ranah lagi. Karena bagi dirinya yang udah tua, para generasi muda sih bisa naik ranah dalam waktu singkat. Xiaoyan yang saat itu meminta Tetua Sucian, Ziyan, dan Xiao Yishen untuk menjaganya karena dia mau bikin pil tingkat 7 untuk Medusa. Takutnya sih ada praktisi yang tertarik dengan pil tersebut karena akan ada guntur pil tingkat 7 nantinya. Dimana momen ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bikin pil tingkat 7, maka pasti ada kesalahan tuh yang mungkin di luar dugaan Xiaoyan. 又是那只大怪鸟。怎么可能？这Xiaoyan yang merasa kalau ada hal aneh seperti ada yang mengintai di sana, ternyata bukan dari pihak luar tuh yang mengawasi Xiaoyan, melainkan kesadaran dari Phoenix Iblis yang darahnya dia pakai tadi untuk memperkuat keberhasilan pemurnian pilnya itu. Di sini Xiaoyan yang gak bisa melawan kesadaran Phoenix Iblis tersebut karena dia sedang bikin pil. Ziyan sebagai binatang iblis pun membantu Xiaoyan di sana untuk mengatasi kesadaran si Phoenix Iblis itu. Ziyan yang saat itu membantu Xiaoyan untuk menekan kesadaran Phoenix Iblis itu. Dengan darahnya Ziyan sebagai sesama binatang iblis, ternyata darah Ziyan benar-benar bisa ngalahin kesadaran Phoenix Iblis itu tuh saat darahnya dimasukkan ke dalam pil yang belum jadi itu. Dan karena hambatan udah nggak ada lagi, Ziyan pun balik ke tempatnya Xiao Yishen sambil mengawasi Xiaoyan bikin pil tersebut.
斩之！再来！ Tetua Suchen yang begitu kaget kalau Xiaoyan mencapai titik ranah pil jiwa, ternyata ada beberapa tingkatan kekuatan jiwa seseorang tuh yang bisa digunakan oleh para alkemis mengukur kekuatan jiwa alkemis lain. Walau sekarang sih masih belum dijelaskan tingkatan ranah apa aja secara lengkapnya, mungkin saat Xiaoyan pergi ke pagoda pil suatu saat nanti akan terjawab semuanya. Di sini Xiaoyan yang masih belum sadar kalau kekuatan jiwanya sekuat itu, semua orang di Akademi Jianan pun mulai merasakan petaka guntur pil tingkat 7 yang bakal terjadi di tempat Xiaoyan, yang mana sudah lama sekali tidak ada peristiwa tersebut karena hanya alkemis tingkat atas lah yang bisa memunculkan petaka guntur pil itu. 地妖魁，不好！不对，这是地妖魁。天妖魁， Tetua Suchen yang begitu kaget kalau Xiaoyan bisa-bisanya bikin boneka iblis langit dari mayatnya Pak Tua Dimo. Saat itu sih Xiaoyan ngejelasin tuh kalau boneka Xiaoyan itu bukanlah boneka iblis langit, melainkan boneka iblis tingkat bumi yang kekuatannya jauh di bawah tingkat langit, yang emang dikhususkan oleh Xiaoyan untuk melawan petaka guntur pil setiap Xiaoyan bikin pil tingkat atas di masa mendatang. Waduh, udah kayak penangkal petir aja tuh boneka iblisnya. 躯体铁护法的灵魂，再加不需要我们出手，下地妖魁，竟然 Xiaoyan yang akhirnya selesai juga memurnikan pil penyatu jiwa itu untuk Medusa. Dia pun merasa bangga tuh karena satu persatu janjinya yang telah dia buat di masa lalu mulai terpenuhi. Dan mulai saat ini dia bisa fokus ninggalin Medusa untuk pergi nyelamatin ayah Xiaoyan serta Yaolou yang ada di tempat aula jiwa. Dimana momen mengharukan itu adalah ending dari episode kali ini. Wah, kira-kira Xiaoyan bakal balik nemuin Medusa nggak tuh? Tunggu saja ya kelanjutannya minggu depan. Lebih tepatnya Donghua ini akan admin upload setiap hari Senin kalau tidak ada kendala sama sekali. Seperti beberapa hari lalu editor admin yang sakit 3 hari, dan sekarang sih suara admin juga mulai serak. Ya mungkin saja sih ketularan. Jadi akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.